puasa Arafah ini sama dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya, dia disunahkan. Jadi adalah merupakan puasa yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah pada tanggal 9, tepatnya ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Imam An-Nawawi pernah mengatakan bahwasanya berkata Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i bahwa dianjurkan puasa Arafah bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. Jadi puasa Arafah ini berlaku atau dianjurkan bagi orang-orang yang tidak melakukan wukuf. Adapun orang yang wukuf di Arafah maka tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk berpuasa di hari tersebut karena mereka sibuk melakukan suatu ibadah yang mulia yaitu wukuf dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikhawatirkan kalau dia berpuasa dia lemas. Kemudian tidak bisa fokus berzikir dan berdoa, padahal waktu Arafah ini adalah waktu untuk berdoa dan berzikir. Nah, keutamaan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW dalam hadisnya, "Shaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah." Ya, wa al-qabilah. Kata Rasulullah SAW bahwasanya puasa hari Arafah, aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan juga dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Jadi keutamaan puasa dari puasa 9 Zulhijjah ini atau puasa Arafah ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya selama 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, hadis-hadis seperti ini kata Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya yang dimaksud adalah as-saghair. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecilnya. Nah, kenapa dia dikatakan hari Arafah? Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan lain, kenapa dia dikatakan hari Arafah? Ada yang mengatakan bahwasanya ya walaupun ini tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya dinamakan Arafah karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, tentang manasik haji. Diperlihatkan bahwasanya di sini tawafnya, di sini kemudian wukufnya dan seterusnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan informasi itu, beliau mengatakan Araftuh, yang artinya saya sudah tahu kalau gitu. Jadi Arafah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dikatakan Arafah itu adalah karena disitulah tempat perjumpaan Hawa dan Nabi Adam, sehingga disitulah kembali berjumpa dan saling mengenal, ya, saling mengetahui setelah terpisah, sehingga dikatakan Arafah dari kata ta'aruf, ya, saling kenal. Ya, tapi sekali lagi bahwasanya hal ini tidak disebutkan dalam riwayat yang sahih tentang penamaan tersebut. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya puasa hari Arafah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa 2 tahun. Dosa tahun-tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan dosa 1 tahun yang akan datang. Nah, kalau dosa 1 tahun yang lalu, ya ini bisa dipahami, ya, bahwasanya Allah mengampunkan dosa yang sudah terjadi. Karena pengampunan itu akan datang setelah kita melakukan kesalahan. Jadi bukan diampuni dulu kemudian melakukan kesalahan. Nah, kalau ini masih bisa dipahami. Tetapi apa maksud daripada dosa 1 tahun yang akan datang? Apa maksudnya akan diampuni dosa 1 tahun yang akan datang? Nah, di sini ulama kita menyebutkan ada dua penafsiran. Ya. Yang pertama, atau sebelum ke situ, ya. Nah, yang pertama bahwasanya dia akan dijaga dari perbuatan dosa. Ya. Dia akan dijaga dari perbuatan dosa, khususnya dosa-dosa besar. Ya, maksudnya 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan karena dia berpuasa pada hari itu dengan penuh ikhlas, dengan penuh keyakinan.
maka Allah Subhanahu wa taala menjaga dia selama 1 tahun. Allah akan menjaga dia sehingga dia tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Yang kedua, ulama kita mengatakan bahwasanya dia diberi pahala yang akan menghapuskan dosanya. Ya, karena kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Maka ulama kita mengatakan puasa hari itu, puasa di hari Arafah tersebut tanggal 9 Zulhijjah, ini akan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala, ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala yang mana pahala ini nantinya digunakan untuk menghapuskan dosa-dosa yang akan terjadi selama 1 tahun. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pahala yang didapatkan itu sangat besar. Karena pahala ini menjadi ya bisa kita katakan menjadi saldo. Ya, menjadi simpanan baginya sehingga setiap kali dia melakukan perbuatan dosa, ya, pahala ini akan membayarnya. Setiap dia melakukan dosa, pahalanya akan membayarnya selama 1 tahun. Penafsiran yang ketiga mengatakan bahwasanya diampuni dosanya ketika dia berdosa. Artinya seakan-akan dikatakan selama 1 tahun ini dijamin dosanya diampuni. Ya, sehingga kapan dia berbuat dosa langsung diampuni berkat puasa di hari Arafah. Setiap dia melakukan dosa langsung diampuni karena dia melakukan puasa di hari Arafah. Kemudian yang terakhir bahwasanya dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka dia tidak termasuk dalam hitungan ini karena dosa besar dibutuhkan taubat secara khusus. Nah, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya antara sholat ya fardu itu akan menghapuskan dosa-dosa idza ijtunibatil kabair jika dosa-dosa besar dihindari. Maka ketika dia melakukan perbuatan dosa-dosa kecil antara sholat fardu ini, maka dia akan dihapuskan dosa-dosa kecil tersebut. Ya, karena Rasulullah mengatakan selama dia tidak melakukan dosa besar. Nah, kalau saja sholat fardu yang begitu utama, yang merupakan amalan terbaik, yang dihapuskan adalah hanya dosa-dosa kecil dan dosa besar tidak, maka apalagi kalau cuma puasa sunat. Ya, apalagi kalau cuma puasa sunat, maka yang dihapuskan hanyalah dosa-dosa kecil. Nah, keutamaan daripada puasa Arafah yang dikatakan diampunkan dosanya selama 2 tahun. Sementara puasa Asyura disebutkan diampuni dosanya hanya setahun. Nah, mengapa diampuni dosa selama 2 tahun? Ya, padahal kan sama-sama puasa 1 hari. Ya, 1 hari di bulan di tanggal 9 Zulhijjah dan 1 hari pada tanggal 10 Muharram. Nah, kenapa yang ini diampuni dosa 2 tahun sementara yang ini cuma 1 tahun? Nah, sebagian ulama kita mengatakan ini disebabkan karena hari Arafah itu dia berada di bulan haram, yaitu pada bulan Zulhijjah. Dan bulan sebelumnya adalah bulan haram juga, yaitu bulan Dzulqa'dah. Dan bulan setelahnya juga adalah bulan haram, yaitu bulan Muharram. Sehingga bulan puasa Arafah ini dia berada di bulan haram dan sebelumnya bulan haram dan setelahnya juga bulan haram. Sehingga keutamaannya lebih daripada puasa hanya di bulan Asyura. Di mana Asyura ini dia bulan haram, sebelumnya bulan haram tapi setelahnya bukan bulan haram. Ya, Muharram, Safar bukan haram. Ya, Safar bukanlah termasuk dalam bulan haram. Nah, sementara Asyura ini, Zulhijjah ini berada di tengah-tengah antara dua bulan haram. Yang kedua yang disebutkan ulama kita, mungkin di antara penyebabnya dan rahasianya adalah karena puasa Arafah ini adalah puasa yang khusus hanya pada umat Muhammad SAW. Ya, puasa yang disandarkan pada Rasulullah. Ya,
sementara puasa Asyura ini adalah puasa yang disandarkan pada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada nabi-nabi yang lainnya. Ya, sehingga dengan kita melihat bahwasanya keberkahan-keberkahan itu cukup banyak pada diri Rasulullah SAW dan umatnya, di mana amalannya dilipat gandakan. Dosanya cuma satu. Kalau berdosa satu, dihitung satu. Kemudian umurnya pendek tetapi ya amalan-amalnya semuanya dilipat gandakan. Ya, maka demikian juga puasa Arafahnya ini. Ya, puasa Arafah atas keberkahan daripada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam puasa Arafah ini, bahwasanya dia diampuni selama 2 tahun. Nah, itulah beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa Syawal dan juga puasa Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Allah taala.